belajar di Coin Academy ini, gabung Platinum 3 tahun tuh Anda belajar bikin token, belajar bikin jadi trading, belajar digital marketing, belajar digital fundraising untuk project Anda. Baru bisa gitu ya. Paham ya? Jika BNB kan di bsiscan.com. Jika Goldcoin apa Bang Adam? Nah, itu tadi saya cek, saya udah bukain ke Anda. change.crypto.info. Nah, ini blockchain developer blockchain explorer namanya ya. Ini saya ketik answer change.crypto.id.info. Nah, itu Anda cek tuh di situ ya. Oke. Pak ngadenan ya. Kalau setiap token setidaknya ada tim marketing dan trader. Ya harus wajib itu. Tidak ada marketing dan trader mati tokennya. Ya. Apa saja yang bisa dijual di Minang Token? Minang Token itu proyeknya rendang kaleng dan disebarkan seluruh dunia dan wisata halal. Itu kalau untuk Minang Token. Ya, jadi apakah setiap token yang terbit dari anak bangsa harus punya izin dari Bapepti? Nah, ini yang saya kasih tahu sama Anda. Ya, peraturan Bapepti ya. Biar Anda tahu kalau Anda mau buat token di Indonesia, Anda harus punya uang 100 miliar. Ya, jadi peraturan Bapepti tentang kripto. Nah, jadi mana ya? Perdagangan aset kripto Bapepti. Nah, ini ya. Jadi ada aturan di sini di Bapepti. Kalau Anda mau bikin izin resmi di Bapepti, 100 miliar, Pak. Ya, 100 miliar. Nah, jadi di sini Anda baca, tuh Anda share, tuh skema pendaftaran nih. Skema pendaftaran di Bapepti, ya. Calon pedagang aset kripto memenuhi persyaratan enggak, terdaftar enggak, memenuhi enggak, gitu loh. Dan salah satu syaratnya untuk listing di sini tuh Anda harus 500 besar di dunia, ya. Anda harus 500 besar di dunia. Kemudian nanti Anda harus daftar di sini, ini datanya ya. Persyaratan persetujuan, ini saya screenshot kepada Anda, biar Anda tuh paham, biar makin pintar kalau mau masuk Bapepti itu enggak murah. Ya, bursa berjangka, ya. Modal awal disetor 200 miliar. Nah, mampus dah tuh. Ekuitas 150 miliar, modal akan disesuaikan secara berjenjang hingga 500 miliar dan saldo modal akhir 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025. Peraturan dan tata tertib pasar fisik, komite pasar fisik, sarana fasilitas perdagangan, sistem pengawasan, minimum 3 pegawai bersertifikasi Certified Information System Security Professional atau CISSP. Nah, kalau Anda punya sertifikat CISSP harus ada 3 orang baru bisa ya. Kemudian lembaga clearing berjangka 250 miliar ya. Pedagang fisik aset kripto modal 50 miliar, ekuitas 40 miliar. Berbentuk PT ya. Anggota bursa dan clearing, memiliki rekening terpisah. Struktur organisasi minimal IT audit legal, pengaduan nasabah, client support accounting. Memiliki sistem sarana perdagangan online yang terhubung ke bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka. Nah, gimana tuh? Pusing Anda nanti tuh ngurusin aturannya aja ya. Nah, ini pedagang aset kripto. Nah, ini saya screenshot lagi buat Anda supaya Anda ini, dan saya download ini juga buat Anda. Biar Anda tuh makin pinter ya, makin pinter. Nggak gampang tergusur kalau di Indonesia ya. Nih saya bikin di chat ya. Nih saya paste di situ aturan Bapepti itu, saya paste sama Anda. Biar Anda baca ya. Nih, kalau pedagang fisik aset kripto SOP minimum 1 JSSP. Nah, depositorinya nih harus ada deposit modal disetor Anda 50 miliar ya. Pelanggan aset kripto cakap hukum. Artinya harus punya KTP, maka di Goldcoin harus punya KTP. Lulus KYC dan customer due diligence karena ini centralized ya, membuka akun pada pedagang fisik, menyetujui perjanjian dan risiko, menyetorkan sejumlah dana, memiliki rekening bank ya. Nah, jadi nanti komite aset kripto terdiri dari akademisi, asosiasi, praktisi, dan komunitas tertentu. Nah, kita ini komunitas Goldcoin, asosiasi Goldcoin. Akademisinya kita Blockchain Technology University. Di praktisinya kita semua, Anda CEO token tuh jadi praktisi. Makanya kita dalam rangka memenuhi ini. Jadi nggak gampang Bapak Ibu. Nah, nih perdagangan aset kripto itu seperti apa? Nah, tuh
bingung dah tuh ya. Jangan banyak nyinyir doang, kepala nggak ada isinya. Makanya sekarang yang semua yang kita lakukan tuh mengarah ke sini, ke aturan daripada Bapepti ini. Nah, jadi nanti kalau sudah ada aturannya semua sudah lengkap, baru kita daftar. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi paham ya? Jadi apakah izin terbit? Nah, tapi kalau nunggu kayak gitu semua, kapan Anda jalan ya jalan aja dulu. Nanti pikirin Anda mulai dulu aja, jalan dulu gitu loh. Emang Anda bakal punya duit 50 miliar untuk bisa. Kapan Anda kubur mimpi Anda nanti? Makanya jalan dulu, listing aja di luar negeri juga. Di listing di Pancake Swap aja semua orang udah bisa dagang kok. Ya, jadi itu caranya. Jadi aturan di Indonesia itu ketat, Bapak Ibu, besar modalnya. Saya baru bergabung dengan member Platinum dan untuk lebih berkembang ke depannya, program apa saja yang punya profit lebih baik ke depannya. Belajar trading, Pak. Belajar trading sendiri. Karena bulan ini saya terakhir trading nih buat Bapak Ibu. Bu Ikawati Wulandari, mohon izin coach bertanya untuk kami klinik token agar kami bisa masuk ke perusahaan dan fasilitas cash. Kami membutuhkan sesuatu yang meyakinkan investor, badan hukum atau penghukum. Mohon dibantu penjelasannya coach. Ya, mulailah dari komunitas dulu, mulailah dari komunitas Goldcoin dulu. Jadi komunitas Goldcoin pengen kerjasama sama kliniknya, tapi pakai klinik token ya. Itu dulu, jangan terlalu banyak berpikir ini dan itu. Anda kan nggak akan MOU dulu. Pokoknya nanti ada yang beli klinik token terus sakit, ya udah kalau dia sakit datang ke rumah sakit, kabarin invoice-nya kita yang bayarin. Itu contohnya, gitu loh. Untuk komunitas aja dulu, based on community. Karena kalau Anda meminta semuanya sempurna di awal, harus punya PT dulu, harus punya ini dulu, ya nggak jalan-jalan Bapak Ibu. Yakinlah Anda nggak akan jalan, terlalu banyak mikir gitu loh. Bagaimana mencari berita sentimen dari sebuah koin yang terlisting? Ya itu nanti Anda harus cek dari berbagai info. Banyak kok info-infonya. Ya ICO News. Nah ini contohnya ya. Ini saya bukain. Nah, jadi ICO News ini salah satunya adalah untuk ICO ya. Jadi ICO News by Telegraph. Nah ini Telegraph bisa. Ada juga nih ICO Drop bisa. Anda cek aja di sini. Nah ini banyak nih token-token yang mau listing. Tapi token-token ini kan ke Anda kagak kenal, projectnya nggak tahu. Jangan nanti Anda beli, terus Anda KO. Nah mulai riset sendiri dong. Nah nih tuh, aktif ICO. Nah tuh, upcoming ICO. Ended ICO. Nah ini ada yang ICO-nya udah berakhir, 4 juta dolar dia masuk. Voltage, ya finance sejuta. Swaperi sejuta. Ini 9 juta. 10 juta ya tergantung pandai-pandai Anda marketing sebenarnya. Nah, ini yang lagi ICO sekarang nih, Beacon, Stardust Labs, Cryptoverse ya. Cryptoverse ini lagi masuk Axelar 75 juta ya. Ini udah penuh nih dia nih, Axelar nih bagus juga nih ya. Jadi nih Axelar Network ya, jadi empowering the Apple the blockchain ecosystem. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi ICO totalnya fundraising goalnya 50 juta token, total tokennya 1 miliar. Available token for sale 5% ya. Jadi nanti kayak apa namanya tuh? Kayak kicau token, panci token, sembako token juga nanti akan begini. Jadi sekarang tim manajemen sedang mempersiapkan semuanya. Ya, jadi nanti nih Axelar tim, nah ini ada timnya. Nah, jadi Anda nanti harus ini, tapi rata-rata sekarang bule semua yang nguasain karena orang Indonesia nggak ada yang bisa buat. Makanya sekarang Anda belajar, biar nggak beli produk bule terus, Bambang. Ya, makanya diajarin di sini gimana bikin yang bagus. Ya, belajar pelan-pelan dulu. Oke, paham ya? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ya, itu udah oke. Audit Certik itu itu apa dan kenapa harus Certik? Certik itu lembaga sertifikasi auditor blockchain nomor 1 di dunia. Makanya kalau udah pakai Certik, orang mah nggak ragu lagi. Proyek kalau udah diaudit Certik mah berarti udah keren banget, gitu loh Pak. Harus dipahami ya, Certik itu. Jadi cari nama yang bagus gitu loh. Kayak kita Indonesia ISO standar ya. Nggak semua perusahaan bisa ISO, koperasi kita ISO loh. Nggak semua koperasi lo bisa ISO Pak. International Standard Organization untuk UMKM kita itu. Udah keluar sertifikat ISO kita. Coba Anda tanya koperasi ya, manajemen ada yang pakai ISO nggak? Nah, makanya di sini semua kita agak ribet, jelimet segala macam karena kita udah besar dan kita harus kontrol dokumen yang bagus karena kita mau besar ya. Apa saja syarat listing kripto di toko kripto atau Indodax Code? Syaratnya Anda punya, kalau listing di toko kripto itu harus listing di Binance. Jadi Binance yang menentukan ya.
Kalau Indodax punya duit 10M, nah listing dari sana. Punya duit aja 10M. Nanti dicek lagi sistem Anda, udah, baru nanti Anda bisa di sana ya. Malam Coach, gimana cara memasarkan token-token yang kita miliki biar bisa bersaing di pasar global? Apa cukup dengan komunitas yang out saja atau gimana ke depannya? Ya nanti kita akan ngiklan, akan kemana, akan share, akan bangun komunitas sebanyak-banyaknya gitu loh. Ya paham ya Pak ya? Pak Ketut, sudah setana. Apa kunci sukses strategi untuk kemajuan membentuk komunitas yang solid? Ya kuncinya harus maju bersama, berdiri bersama. Jangan nanti pada saat token Anda drop, terus Anda kabur, bawa lari atau rupul, ya jangan begitu. Makanya suka dukanya kayak kita membangun Goldcoin nih, suka dukanya banyak. Sehingga dengan suka duka banyak itu makanya nanti Goldcoin akan besar. Ya. Nah kemudian ada yang bertanya, Coach Pak Narta Brata Wiranjaya ya. Coach bagaimana pandangan Coach tentang likuiditas dari GLC? Berapa minimal komunitas yang dibutuhkan untuk mencapai nilai RP 1 juta rupiah per GLC. Apakah ada faktor-faktor utama lain yang bisa menaikkan nilai GLC di samping komitmen member yang kau sampaikan tadi ya? Terima kasih Mbak Nata atau Pak Nata. Ya, kalau untuk 1 juta kita butuh tuh 100.000 trader aktif. 100.000 ya. Karena kita tuh perlu menjaga wall. Begitu nanti harga naik orang pasti jual. Nah, kalau tradernya sedikit ya nggak akan naik harganya. Makanya Anda tuh diajari jadi trader biar bisa membeli basic trader. Makanya itu yang diajarkan di sini, yang dijual produknya gimana Anda pertahankan harga Goldcoin. Gimana dia bisa $5.000? Ya 1 juta trader aktif. Berarti membernya udah hampir 10 juta itu Bapak Ibu. Ya makanya member Goldcoin 10 juta ada proyeknya ya udah 37 triliun itu dari networknya saja. Ya makanya Anda harus semangat, ini proyek besar ini. Makanya Anda yang udah pintar, cerdasi orang. Karena kan nggak mungkin saya selamanya bisa ngajar terus gitu loh. Nah, mumpung ada saya bisa ngajar, tapi pengajaran yang berjenjang. Masa pengkep swap aja seharus saya yang ngajarin sih, kan gitu. Maaf Coach, ini pertanyaan banyak orang. Kenapa Goldcoin tidak di-listing di Indodax atau toko kripto, padahal sudah di-listing beberapa market dunia? Kan saya bilang tadi, Anda cek nih sekarang ya, nih. Goldcoin, berapa Goldcoin itu marketnya nih Anda lihat ya. Nih, lihat tuh volumenya berapa Bambang? 21 juta, 4 juta, 200 ribu, 48 juta, 5 juta, ya kan? Begitu listing di Indodax, di-kick lagi karena nggak ada volume. Yang udah ada ini aja nggak ada volumenya, ya kan? Nah, jadi percuma Anda mau listing, Anda nggak punya volume, itu percuma, ya. Paham ya? Makanya sekarang kita ajarkan Anda dulu, ayo trading dulu di sini, belajar di market ini dulu trading, ya. Dan ini market-market ini semua itu saya semua yang list. Ya, nih short exchange saya yang ngelis, lah token saya, free exchange saya, Cipatek udah saya delist Cipatek, biar cepat naik harganya. Anda nggak sadar nih Cipatek udah saya kick dari coin market cap, ya. Itu gunanya apa? Biar supaya nanti makin cepat dia naik harganya, gitu loh. Jadi nanti kita sama-sama, yuk kita naikkan harga. Kalau dia tidak mencapai volume, ini kalau minimum kayak short exchange $1.000 per hari, maka dia akan di-delist dia dari short exchange. Makanya Anda harus paham, mempertahankan Goldcoin itu tidak mudah. Berapa sehari uang kita habiskan ini, ratusan juta, miliaran Bapak Ibu untuk mempertahankan harga Goldcoin. Makanya begitu semua orang jual, saya diam aja. Anda jual aja, karena Goldcoin ini naik turun itu tergantung komunitasnya. Kalau semuanya belanja, paham, baru bisa. Paham ya Pak ya, kenapa tidak di listing di Indodax dan toko kripto. Dan di listing di Indodax itu harus 500 besar. Kita udah 500 besar belum? Kalau kita udah 500 besar bisa. Kalau volumenya masih begini-begini, oh cuma ngapain saya nggak bayar 10 miliar ke Indodax. Kalau ini cuma mendingan saya bina Bapak Ibu dulu, ajarin pelan-pelan jadi trader. Jelas gitu loh. Paham ya? Oke. Coach Moninfo biji token mau listing di mana dalam waktu dekat? Nanti akhir pertengahan April rencana ya pastinya listing di PancakeSwap dulu. Ya itu udah pasti syarat mutlak dari Coin Market Cap itu sekarang untuk bisa listing ya. Coach Satoshi Nakamoto apa masih mantau Bitcoin hingga sekarang? Ya masih lah. Kalau enggak ya enggak mungkin bergerak Bitcoin dari walletnya dia. Ya masih mantau lah dia. Kenapa Bitcoin itu tidak sengaja dibuat tidak ada foundernya? Karena kalau orang tahu siapa Satoshi Nakamoto yang sebenarnya, besok Bitcoin itu hancur harganya, ya. Di Goldcoin juga gitu. Goldcoin ini juga hantu yang buat, tidak ada single ownership. Saya pun di sini sebagai influencer aja di Goldcoin. Jadi kenapa dibuat seperti itu oleh para developer kita? Agar kuat proyeknya.
Karena semua orang adalah pemilik daripada gold coin. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Mungkin 2-3 pertanyaan lagi saya jawab karena udah mau jam 12. Jadi Bapak Ibu tuh harus diskusi seperti ini tiap malam, apalagi CEO nih. Bu Suryani monitor ya, Coach Arga. Siap, monitor. Jadi biar tambah ilmunya tuh tambah bagus gitu loh, kita bahas tambah bagus ilmunya. Yang terakhir, nah 2 terakhir nih bertanya ya. Manajer bertanya, 1, apa saja faktor yang menyebabkan koin atau token naik atau pump? Ya tergantung dari informasi yang ada. Kalau informasinya kita akan ada tindakan beli buyback, misalkan beli token, lah naik lagi harganya. Ya. Begitu sebaliknya, kenapa orang ngedam ya? Karena orang ngedam karena orang mau jual. Karena ada scarcity, orang takut gitu loh. Takut tidak akan naik. Nah, pada saat itulah trader bermain. Pada saat dia turun itu diserok sama dia. Sama kayak Bapak Ibu kemarin Dogecoin, ya, Dogecoin itu dipromoin sama Elon Musk, semua orang jual Bitcoinnya beli ke Dogecoin. Ya, padahal itu untuk strateginya Elon Musk untuk bisa beli Bitcoin murah. Gitu, paham ya? Nah, yang ketiga, cara paling efektif dan murah mempertahankan harga sebuah project token atau koin supaya tidak didumping. Ya pasang wall, Pak, dan itu nggak murah, nggak ada yang efektif dan murah. Pasang wall itu ya mahal, gitu loh. Karena kita harus menahan harga. Yang keempat, apakah ada rumus khusus untuk menentukan harga token koin saat listing di market? Ya ada, tergantung supply-nya berapa dan proyeksinya berapa, sehingga orang akan dam atau enggak. Itu ada harga kewajaran. Pak Khairudin, Coach mau tanya, Bali Swap maksudnya seperti pasar kripto atau bagaimana? Ada memiliki izin atau bagaimana? Mohon penjelasan biar lebih paham lagi. Bali Swap itu sama kayak Pancake Swap, namanya decentralized exchanger. Jadi kita semua konsensus yang punya. Kayak MetaMask itu konsensus yang punya, Infura itu konsensus yang punya, Bitcoin konsensus yang punya. Ya, jadi apa namanya, untuk izin-izin seperti ini nggak perlu ada izin, namanya desentralisasi exchanger. Kalau dia ada izin berarti sentralisasi, berarti gitu loh. Ini Anda harus paham ya antara desentralisasi dan desentralisasi. Oke, paham Pak Khairudin ya, Pak Nagi. Cost project Goldcoin banyak dan didukung dengan banyak token-token yang hadir di Galaxy. Jika masing-masing project penyerap 10 Galaxy, maka penyerapan Goldcoin makin langka. Ya betul, 20% dari semua token-token itu akan dibelikan ke Goldcoin. Mau nggak mau Goldcoin pasti naik harganya otomatis. Jadi kalau Anda bingung terlalu banyak token dan project, beli Goldcoin aja, orang itu semua punya Goldcoin. Coach, saya praktisi pejuang pangan sehat dan pangan alternatif, yaitu melakukan kegiatan dari hulu hilir bermitra dengan petani menanam talas bening. Daunnya diproduksi untuk bahan herbal dan rokok organik. Pelepahnya buat pakan ternak, buahnya buat tepung bahan aneka olahan. Ya bisa, Pak Abdurrahman, dibuatkan tokennya. Tapi saya nggak mungkin investasi sama Anda yang belum saya kenal. Anda tunjukkan dulu lah setahun minimum di sini. Kayak Coach Suryani, kayak Coach Arga, gitu ya, orang-orang yang sudah berjuang di Goldcoin, baru kita nanti akan bantu permodalan untuk bisa membuat token-tokennya. Kemudian, kapan pumping beli token altcoin bersama Coach Adam? Biar pesertanya ribuan dan harga Goldcoin to the moon. Ya siap, nanti kita agendain. Gimana kita mau pumping akbar, Anda aja mau nonton saya aja sendirian. Ya, harus sama-sama dong kita. Anda sama-sama dong. Makanya nanti di guys camp Anda beli sendiri, Anda punya akun sendiri, ayo kita belanja sama-sama. Ya. Pak Abdurrahman, Coach saya praktisi, ini udah. Bisakah kerjasama dengan PG Token? Bisa Pak. Ya. Coach, target dari Coach Adam sendiri kapan bisa harganya biasa di atas 1 juta? Ya kalau di atas 1 juta ya 100.000 member kita. Saat ini kita member punya 140.000. Tapi nggak ada yang aktif. Kemarin itu program penyertaan itu semua malah nggak ada yang aktif. Makanya nih tanggal 15 besok kami akan buat surat pengumuman untuk semua orang sehingga semua orang bisa trading. Mau nggak mau harus trading sehingga modalnya bisa balik cepat gitu loh. Nanti itu ada langkah strategisnya untuk memperbesar dan mempercepat ya. Assalamualaikum, izin Coach, saya sedang mempersiapkan bangun komunitas Batik Token Nusantara, pembimbingan untuk arah sana. Apakah harus membuat komunitas member dulu atau langsung mensosialisasikan ke player UKM? Ya bikin komunitasnya dulu, jadi nanti baru bikinin tokennya. Coach, dengan adanya komunitas kita yang solid, bisakah dibuat aturan bagi yang berminat, kita beli tiap bulan atau dalam waktu tertentu secara bersamaan dengan jumlah tertentu agar Goldcoin kita naik? Ada Pak, nanti ada itu sama saya. Makanya Bapak Ibu, sekarang seminggu ini fokus dulu tentang digital marketing. Setelah digital marketing, baru nanti kita live pumping. Live beli sama-sama. Nah, beli sama-sama kita screenshot foto, upload lagi. Screenshot foto, upload lagi. Nah, orang nanti akan banyak lagi beli Goldcoin ya.
Malam Coach, apakah blockchain GAC akan di-upgrade ke POS? Enggak, kita udah pakai POW sejak awal ya. Kalau staking itu sama dengan Ethereum. Yang punya modal banyak yang akan menang. Anda punya Ethereum banyak, minimum 30 Ethereum baru bisa ikut staking. Berarti kan orang yang punya modal aja yang bisa banyak duitnya staking itu. Ya kalau proof of work ya mining. Mining itu ya konsekuensinya adalah listrik besar. Makanya kita bangun itu di Garut untuk alat miningnya kita. Paham ya? Pak Muhammad Kolis, modal awal untuk bikin token baru yang perlu disiapkan berapa, Coach? Mulai sebelum masuk CMC, Jin Bapeti, dan lain-lain. Itu tadi saya udah baca. Ya, 100 miliar Anda siapkan. Baru Anda bisa semuanya lengkap sampai Jin Bapetinya. Ya, mantap Goldcoin. Gak ada obat, Bapak Ibu. Ya. Terakhir, bagaimana story-nya Coach Goldcoin dari pertama dibuat tahun 2013, dibawa ke Bali dan dikembangkan oleh Coach Adam? Apakah dibeli dari pengembang pertamanya, Coach? Yang nggak ada. Kita beli-beli. Goldcoin itu decentralized. Ya siapapun bisa membesarkan Goldcoin, karena Goldcoin ini udah saya sayang dari sejak awal, ya makanya saya bawa ke Bali, saya bawa ke Indonesia, biar orang Indonesia juga kebagian. Awalnya di Amerika aja saya kembangin, tapi sekarang karena kita pengen maju juga orang kampung kita, negara kita, ayo belajar, jangan mau jadi tipu-tipu orang mulu. Ya ini Goldcoin yang benar yang diajarin, blockchain yang benar. Ya jangan nanti pengen Anda cepet-cepet kaya, malah Anda boncos. Pertanyaan saya soal Bapeti Coach buat tangkis para penyonyor. Dia kasih tahu aja. Download tadi itu. Nih, aturan Bapeti itu 100 miliar. Nih, harus 500 besar. Nih, semua udah kita penuhi syarat ke sana. Dan nggak gampang tuh listing di Bapeti itu. Ya. Karena harus ikuti aturan pemerintah. Ya, terus apa lagi? Pak Andika. Halo Coach. Salam dari Andika Tangerang. Coach Goldcoin, tapi ada planning nggak mau dilistingkan? Ya ada. Volumenya naikin dulu. Nih lihat nih volume ini yang dari 2 juta. Gimana nih naikin volume ini dari 16 juta? Gimana naikinnya jadi 100 juta gitu loh? Ayo sama-sama trading nih. Trading segini aja. Kalau saya trading bisa miliaran-miliaran. Ya wajar. Makanya Bapak Ibu tuh harus paham bikin volume itu penting. Coach, tolong kasih tips analisa sebuah koin atau token baru biar bisa profit. Ya, cek dia tokennya itu bagus apa enggak, developernya siapa, proyeknya real apa enggak. Terus kira-kira kalau kita beli proyek itu bagus apa enggak. Gitu. Contoh kayak Umroh Token, dia punya proyek replika Mekah 1:1. Dia punya perusahaan umroh sendiri. Umroh udah mulai dibuka. Sekarang beli Umroh Token 20 juta, dapat tanah 15 meter persegi di Jember. 5 jutanya untuk umrohnya. Siapa yang nggak mau Bapak Ibu? Ya. Semua orang mantap mau tuh. Makanya besok malam mungkin Umroh Token akan isi acara besok malam. Ya, Komang nih. Malam Coach, ide dari saya gimana kalau USDG bisa dipakai beli pizza dan burger di resto saya, di resto MK Pizza and Burger Station. Saya punya 9 outlet, yang dulunya 18, tinggal 9 karena ulah si COVID nakal. Saya juga udah kirim proposal di Telegram, Mr. Goldcoin siap. Tapi intinya kita tidak bisa memakai itu sebagai alat bayar. Di Indonesia USDG itu sebagai alat aset digital, Goldcoin itu sebagai aset digital ya. Jadi nanti biar paham. Coach, USDG nanti mau listing di mana? Ya di mana-mana. USDG nanti akan listing dengan Bitcoin, dengan Litecoin gitu loh sebagai stabil token. Ya paham ya. Ada lagi pertanyaan malam Coach ya. Jadi beli Goldcoin potongan fee agak kecil di mana? Di Latokan apa short exchange? Ya di Latokan, di short exchange lebih kecil Pak, dari Latokan agak besar ya. Nah jadi malam ini kalau kita belajar terus, ini Bu Dewa Ayu Suciati, kenapa Goldcoin nggak ada di Indodax? Udah saya jawab tadi ya. Anda paham ya. Terima kasih Coach Karyana. Yang terakhir udah oke. Pak Biar Sukma ya cukup. Coach beli Goldcoin potongan fee agak kecil. Oke. Nah, semua udah saya jawab. Bapak Ibu yang tadinya udah 1-2 ya, semua sudah saya jawab. Makanya Bapak Ibu harus paham, selamat berjuang nanti sama-sama kita di sini ya. Nanti ayo sama-sama kita berjuang di sini. Oke Bapak Ibu. Coach Suryani siap-siap ya sama Coach Sarga karena kalian akan segera namanya private sale. Private sale itu adalah penjualan pribadi kepada para teman-teman yang mau membeli, dan nanti membeli sembako token, membeli panci token itu wajib pakai USDG, termasuk beli website token wajib pakai USDG. Maka USDG Anda disimpan karena kita semuanya layanan di sini nanti akan pakai USDG. Oke Bapak Ibu, ada tambahan dari Coach Karyana mungkin? Coach Karyana ada tambahan? Kalau nggak ada, oke. Coach Sarga ada tambahan?
belum ada kayaknya Bos ini. Oke, terima kasih. Nanti kita pembenahan untuk sembako, untuk panci, untuk kicau. Ya, kenapa kok ini ya? Kan Anda belajar tuh di sini untuk itu, Bambang. Anda tuh belajar platinum tuh untuk itu di sini. Belajar pelan-pelan, belajar. Jangan ikut-ikut platinum untuk naro ini doang, naro duit doang terus dapat bulannya kagak, Bambang. Di sini tuh Anda belajar sampai bisa, sampai jadi CEO tuh kayak Coach Arga, kayak Coach Suryani. Tahun lalu itu sama kayak Anda dikemplangin tiap malam di sini. Ya di Zoom, saya waktu itu masih di Amerika, waktu itu tahun lalu tuh ingat banget tuh Coach Suryani saya kemplangin tiap malam. Ayo bisa trading, belajar trading, buka akun. Nah sekarang udah bisa. Oke Bambang semuanya, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya sayangi, besok belajar di sini sama-sama, buat grupnya 9 orang dengan tim 9, itu bikin projectnya sama-sama, ya otomatis nanti pelan-pelan, karena kita nggak bisa paksain. Kalau gold coin karbitan besarnya, gedenya karena karbitan nggak akan besar dia. Tapi karena besar dengan token-token dan ininya, otomatis dia akan naik sendiri ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, Pak Bambang yang paling viral ya. Jadi tolong Bapak Ibu nanti join di sini, jangan ada yang salah sampai. Besok ada pengumuman khusus untuk Bapak Ibu para trader dan mempercepat trader dan memperbanyak trader segera, dan juga untuk meningkatkan closingan. Pakai itu platinum, bronze, silver semuanya. Dan yang di Lombok semangat closing juga yang di Lombok. Anda punya target, ya sampai target klaim bonus Anda nggak keluar, ayo lo. Ya demikian Bapak Ibu, selamat malam semuanya ya. Gold coin, yes. Yes. Sampai jumpa Bapak Ibu besok malam sama saya lagi dan bersama Umroh Token besok malam beserta aturan tentang kripto di Indonesia. Aturan Bapak Ibu saya bahas besok sebagai orang hukum biar Anda paham